Beras oplosan merupakan campuran beberapa jenis atau kualitas beras yang dijual dengan label menyesatkan. Seperti halnya mengklaim premium, namun tidak sesuai dengan isinya. Konsumen dirugikan lantaran harga jual lebih mahal dibandingkan kualitas yang sebenarnya, berat bersih sering tidak sesuai, serta label tidak mencerminkan mutu yang dijanjikan. Sebanyak 212 merek beras yang diproduksi tidak sesuai aturan. Beberapa merek beras yang diduga terlibat dalam kasus tersebut, diantaranya Wilmar Group, Food Station Cipinang Jaya, Belitang Panen Raya, dan Sentosa Utama Lestari atau Japfa Group. Kerugian akibat praktik pengoplosan diperkirakan mencapai 99 triliun rupiah per tahun. Petugas kepolisian juga melakukan penggerebekan distributor pengoplosan beras di beberapa wilayah dengan modus pelaku membeli beras dengan kualitas rendah yang dikemas dalam jenis premium. Mereka mampu memproduksi beras premium oplosan sekitar 14 ton per hari. Dengan perbandingan 1 kilo beras pandan wangi dicampur dengan 10 kilo beras biasa yang diperoleh dari petani. Ada 212 yang ditemukan oleh Satgas Pangan dan Kementerian Pertanian. Kami sudah kirim langsung ke Pak Kapolri, kemudian Satgas Pangan dan Pak Jaksa Agung. Dewan Perwakilan Rakyat ikut menyoroti praktik pengoplosan ratusan merek beras yang ditemukan oleh Kementerian Pertanian bersama Satgas Pangan. DPR menyebut akan mengawasi kabar maraknya beras oplosan dan pihaknya juga meminta pemerintah untuk mengusut tuntas dugaan tersebut sehingga tidak merugikan masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Awal Februari 2025, keputusan pemerintah melarang penjualan gas LPG 3 kg di tingkat pengecer membuat kisruh. Lewat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, kebijakan gas 3 kg dijual hanya sampai di pangkalan resmi dibuat agar pendistribusian gas melon lebih tepat sasaran dan mengurangi potensi penyelewengan subsidi. Namun imbas kebijakan mendadak ini, masyarakat tidak lagi bisa membeli gas melon melalui pengecer biasa. Gas melon menjadi langka karena hanya bisa didapatkan di pangkalan atau agen resmi Pertamina. Karena kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Saat sidak di pangkalan LPG kawasan Cibodas, Tangerang, Banten, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sampai diprotes warga yang kesal karena tidak juga mendapat gas melon berhari-hari. Bahlil kemudian mengatakan atas perintah Presiden Prabowo Subianto, pengecer gas melon diaktifkan lagi sebagai sub pangkalan yang dikontrol Pertamina. Upaya ini sebagai jalan tengah adanya penolakan sejumlah pihak serta upaya pemerintah menertibkan distribusi. Hanya beberapa hari kebijakan diberlakukan, Presiden Prabowo memanggil Menteri Bahlil ke istana. Presiden akhirnya mencabut kebijakan tersebut usai mencermati kesulitan dan antrean yang dialami warga di sejumlah daerah. Sebenarnya ini bukan kebijakannya dari Presiden untuk kemudian melarang kemarin itu. Nah, tapi melihat situasi dan kondisi, tadi Presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar para pengecer bisa dapat berjalan kembali sambil kemudian pengecer itu dijadikan subpangkalan. Tapi udahlah, kesalahan itu nggak usah disampaikan kepada siapa-siapa. Kami Kementerian SDM yang harus mengambil alih tanggung jawab dan memang tanggung jawabnya itu untuk melakukan perbaikan, penataan. LPG 3 kg merupakan program subsidi pemerintah dengan anggaran lebih dari 80 triliun rupiah dengan penerima manfaat lebih dari 40 juta pelanggan. Gas melon ini hanya diperuntukkan bagi kalangan menengah ke bawah atau pelaku usaha kecil dan menengah. Tim Liputan iNews melaporkan. Banjir merendam sejumlah wilayah di Jabodetabek pada 4 Maret 2025. Salah satu yang terdampak parah adalah Pondok Gede Permai, Bekasi. Banjir yang diakibatkan oleh Kali Bekasi meluap ini membuat perumahan warga terendam. Banjir juga merendam permukiman warga di Kebun Pala, Kampung Melayu, Jakarta. Banjir akibat luapan Sungai Ciliwung ini membuat warga terpaksa menerobos tingginya air agar bisa beraktivitas. Luapan Sungai Ciliwung juga sebabkan banjir di Cawang dan Bidara Cina, Jakarta. Ketinggian air mulai dari 50 cm hingga 1 meter lebih.
Banjir awal Maret 2025 ini membuat sejumlah wilayah Jakarta lumpuh. Banjir ini akibat banjir kiriman dari Bogor dan Puncak yang dilanda hujan deras. Akhir Maret lalu, kasus dugaan perselingkuhan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau RK dengan Lisa Mariana menghebohkan jagat maya. Dalam beberapa keterangannya di media sosial, model majalah dewasa Lisa Mariana mengaku pernah berpacaran dan memiliki anak perempuan dari RK berinisial CA. Tak hanya itu, Lisa juga mengaku pernah mendapat uang 100 juta rupiah dari RK untuk menggugurkan kandungannya. Dianggap mengganggu psikologi serta mencemarkan nama baik keluarga, RK melalui kuasa hukumnya kemudian melaporkan Lisa ke Bareskrim Polri. Lisa dilaporkan atas dugaan penyebaran berita bohong dan pencemaran nama baik. Pihak RK menyatakan semua tuduhan yang dilayangkan Lisa tidak benar. Untuk mengungkap teka-teki siapa ayah kandung anak perempuan Lisa berinisial CA, Bareskrim Polri melakukan tes DNA terhadap RK, Lisa, dan juga CA pada 7 Agustus lalu. Serangkaian pemeriksaan dan analisis DNA antara RK, Lisa, dan CA dilakukan Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri. Hasil tes DNA menunjukkan CA bukan anak biologis RK. Saat pengumuman hasil tes DNA, RK dan Lisa kompak tidak hadir. Keduanya diwakili kuasa hukum masing-masing. Setelah serangkaian penyelidikan yang dilakukan, polisi kemudian menetapkan Lisa sebagai tersangka. Usai ditetapkan sebagai tersangka pencemaran nama baik, Lisa menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri. Kendati berstatus sebagai tersangka, tidak dilakukan penahanan maupun wajib lapor. Polisi menyebut alasan tidak ditahan lantaran kasus menjerat Lisa, ancaman hukumannya di bawah 5 tahun penjara. Kasus tata niaga komunitas Timah menjadi perhatian publik sejak tahun 2024. Tak hanya melibatkan nama-nama yang dikenal sebagai public figure, namun yang mencengangkan adalah nilai korupsinya yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Dalam kasus besar ini, Kejaksaan Agung menetapkan 21 orang tersangka, termasuk Crazy Rich Helena Lim dan suami public figure Sandra Dewi Harvey Muiz pada Maret 2024. Jaksa penuntut umum mendakwa Harvey Muiz telah melakukan tindakan pidana pencucian uang dengan menerima uang sebesar 420 miliar rupiah dari hasil tindak pidana korupsi. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan. 6,5 tahun yang dijatuhkan hakim kepada Harvey menuai kritikan dari sejumlah pihak. Vonis tersebut dianggap terlalu ringan untuk nilai korupsi yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Usai menuai kritik, banding pun diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Januari 2025. Pidana kepada yang terdakwa Harvey Muiz dengan pidana penjara selama 20 tahun. Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta membacakan vonis banding para terdakwa kasus dugaan korupsi tata niaga komunitas Timah itu dengan hukuman yang diperberat menjadi 20 tahun penjara. Harvey juga dihukum membayar denda 1 miliar rupiah, subsidi 8 bulan penjara serta uang pengganti sebesar 420 miliar rupiah.